Saudara-saudara, katekismus hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyamakan karya penciptaan Allah dengan aktivitas membangun atau menjadikan sesuatu yang dilakukan manusia. Ada dua perbedaan besar, dan mari saya mengajak kita semua untuk membahasnya satu persatu. Perbedaan yang pertama, tadi kita sudah baca bahwa karya penciptaan adalah pekerjaan Allah menjadikan segala sesuatu dari kekosongan. Sebetulnya yang lebih tepat itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena konotasi dari kekosongan itu harusnya perlu suatu ruang. Kalau kita mengatakan ruangan ini kosong, ya, kita bisa mengatakan kosong karena sudah ada ruangannya terlebih dahulu. Tapi dalam penciptaan, Allah tidak memerlukan ruangan. Jadi yang lebih tepat adalah karya penciptaan ada dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 3 bahkan mengatakan bahwa apa yang terlihat hari ini tidak dibuat dari apa yang kelihatan. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, bahwa Allah melakukan pekerjaannya dengan cukup berfirman, maka semua jadi. Dan Allah cukup memberi perintah, maka semuanya ada. Itu bisa kita baca di Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Sementara bagi manusia, apapun yang dibangunnya atau yang dijadikannya, pasti harus menggunakan bahan atau material yang sudah terlebih dahulu ada. Membangun rumah misalnya, manusia perlu batu, semen, pasir, kayu, dan segala peralatan dan perkakasnya. Dalam membangun yang sekarang dianggap paling canggih sekalipun, yaitu AI atau Artificial Intelligence, manusia perlu data yang besar yang harus sudah ada terlebih dahulu. Dan semakin canggih AI itu, manusia perlu komputer dengan kemampuan yang lebih tinggi dan lebih mutakhir. Perbedaan yang kedua, karya penciptaan adalah pekerjaan Allah yang dilakukan tanpa kebergantungan dengan waktu. Allah tidak perlu waktu untuk menjadikan sesuatu. Karena waktu itu sendiri yang kita tahu hari ini diatur oleh tata surya adalah karya ciptaannya. Bahkan waktu itu sebenarnya belum ada ketika Allah memulai penciptaan. Sementara manusia dalam aktivitas membangun atau menjadikan sesuatu atau berkarya pasti memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Tapi sayangnya manusia kemudian melakukan kesalahan dengan berpikir bahwa Allah dalam karya penciptaan juga memiliki keterbatasan seperti manusia. Sehingga Allah juga memerlukan waktu dan proses untuk menyelesaikan segala sesuatu. Padahal kita tahu di hadapan Allah, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara-saudara, kita sulit untuk mengerti hal ini sepenuhnya. Tapi mari dengan iman kita percaya pada kebenaran Alkitab yang mencatat bahwa karya penciptaan dilakukan dalam 6 hari. Seperti kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menjadikan minuman anggur seketika, padahal anggur yang baik itu memerlukan waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun dari sejak pohon anggur ditanam sampai menjadi minuman anggur. Maka mari kita juga percaya dengan iman bahwa Allah sanggup menyelesaikan karya ciptaan dalam 6 hari melalui firman-Nya yang berkuasa. Hal penting lain untuk kita mengerti dari karya penciptaan adalah bahwa segala sesuatu yang dijadikannya dari kekosongan itu semuanya sangatlah baik. Apa artinya? Artinya dalam karya penciptaan tidak ada peran atau sentuhan iblis di dalamnya. Yang menjadi masalah adalah manusia yang berdosa, kemudian menggunakan, mengolah, atau membuat karya ciptaan Allah yang sangat baik itu untuk tujuan dan maksud yang tidak baik. Manusia menyalahgunakan yang baik sedemikian rupa, sampai-sampai ada kecenderungan di sepanjang sejarah gereja
untuk menyalahkan karya ciptaan sebagai dalang atau penyebab dosa, dan bukan pada manusia yang menyalahgunakannya. Saya ambil contoh sederhana. Minuman anggur pada dasarnya baik, karena minuman anggur adalah karya penciptaan. Tuhan sendiri, Yesus sendiri membuat minuman anggur. Dan Tuhan Yesus dan juga Alkitab tidak melarang orang untuk minum anggur. Tapi kalau kita meminum anggur untuk tujuan mabuk-mabukan, menjauhkan diri dari realita kehidupan, melepaskan diri dari kekecewaan, menunjukkan diri sudah dewasa padahal belum, atau untuk tujuan agar diterima oleh masyarakat, maka ini menjadi berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat membuat orang itu berdosa. Melainkan hal-hal yang keluar dari dalam dirinya, yaitu dari hati seseorang, yang dapat membuatnya berdosa. Kita sangat bersyukur untuk doktrin karya penciptaan yang ilahi ini. Dan semoga doktrin ini menolong kita untuk percaya bahwa tidak ada iblis yang mendiami atau mengambil tempat tinggal di karya ciptaan Allah. Sehingga kita menjadi tabu atau kita menjadi takut berdosa untuk memegangnya, mengecapnya, ataupun menyentuhnya. Semua karya ciptaan Allah sangat baik adanya. Dan sumber dosa ada pada manusia itu sendiri.